Assalamualaikum, welcome to my vlog. Bukan deng, ini hanya tugas presentasi saya yang saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah terapi Islam dengan dosen pembimbing Pak Aminullah. Di sini saya akan menyampaikan tentang terapi Islam yang ada di wilayah saya. Di wilayah saya, terapi Islam yang ada yakni namanya adalah halaqah. Halaqah secara lugawi bermakna segala sesuatu yang melingkar atau kullu syai'in istidara. Sedangkan secara istilah, halaqah adalah sebuah sistem pengkaderan terstruktur dan berkelanjutan yang terdiri dari beberapa orang anggota, 10-15 santri, dan juga dibimbing oleh seorang murabbi atau guru atau juga kadang kita sebut dengan ustazah. Kegiatan halaqah dilakukan seminggu sekali dan juga dirutinkan setiap hari Jumat ba'da duhur. Setiap kelompok memiliki jadwal halaqah yang berbeda-beda, dapat menyesuaikan dengan kegiatan masing-masing kelompok. Dalam halaqah terdiri dari paling sedikit 5 orang anggota. Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa dalam halaqah ada 1 orang murabbi atau yang biasa disebut dengan ustazah atau guru. Nah, gambar di samping ini adalah mutaba'ah aktivitas halaqah yang ada di wilayah saya. Setiap menghadiri halaqah, disediakan mutaba'ah aktivitas atau tracker ibadah kita selama seminggu. Saat halaqah, setiap anggota akan mengisi mutaba'ah yang sudah disiapkan oleh murabbinya. Dalam catatan mutaba'ah aktivitas halaqah, terdapat beberapa catatan, diantaranya ada absensi kehadiran dan juga ada mutaba'ah aktivitas halaqah. Di dalam catatan mutaba'ah aktivitas halaqah terdapat beberapa ibadah sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan oleh anggota halaqah. Yang pertama yakni ada sholat berjamaah, kemudian yang kedua ada tilawah, kemudian yang ketiga ada qiyam, yang keempat ada al-ma'tsurat, yang kelima ada saum sunnah, yang keenam ada riyadhah atau olahraga, yang ketujuh ada duha, yang kedelapan ada sholat rawatib, yang kesembilan ada baca berita, dan yang kesepuluh ada hafalan. Setidaknya 10 mutaba'ah aktivitas ini dapat dilakukan minimal 1 kali oleh para anggota halaqah. Selain mutaba'ah aktivitas, selanjutnya ada baromij halaqah atau kegiatan yang anggota lakukan selama halaqah dilakukan. Yang pertama yaitu ada pembukaan. Sebelum memulai halaqah, anggota dan juga murabbi membaca Fatihah bersama. Setelah pembukaan, yang kedua ada tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh salah satu anggota halaqah dan akan disemak oleh murabbi. Setelah itu, yang ketiga yaitu ada tadabbur Al-Quran. Setelah pembacaan tilawah, murabbi akan menyampaikan makna yang terkandung di dalam ayat Al-Quran yang telah dibaca. Yang keempat ada kultum, yaitu sedikit penyampaian materi tentang cara ibadah seperti sholat duha, sholat rawatib atau sholat sunnah yang lainnya ataupun puasa yang akan disampaikan oleh anggota halaqah. Setiap anggota halaqah akan mendapatkan bagian untuk menyampaikan kultum pada setiap pertemuan halaqah. Kemudian yang kelima ada materi. Hal ini akan disampaikan oleh murabbi. Isinya berupa materi yang akan diberikan kepada anggota halaqah, seperti salah satunya yaitu materi pentingnya tarbiyah bagi kehidupan manusia. Yang keenam, kita akan mengadakan infak yang akan dilakukan setiap minggunya oleh setiap anggota halaqah. Yang ketujuh yaitu ada mutaba'ah ibadah, yaitu tracker ibadah kita dalam seminggu. Dan yang ke-8 ada taklimat. Taklimat ini berisi
sharing informasi ataupun sharing pengalaman antar anggota halaqah dan juga murabbinya. Juga bisa diisi dengan sesi saling curhat antara anggota halaqah dan juga murabbi. Dan yang kesembilan ada ikhtitam atau penutup. Dalam kegiatan ikhtitam ini biasanya murabbi akan membimbing para anggota halaqah untuk membaca sholawat, istighfar, doa penutup majelis dan juga doa keluar masjid, karena saat halaqah para anggota dan juga murabbinya melaksanakan halaqah tersebut di dalam masjid. Nah, itulah tadi penyampaian saya tentang terapi Islam yang ada di wilayah saya atau biasanya disebut dengan halaqah. Terima kasih dan semoga kalian semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi yang saya lakukan. Semoga beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.